Inilah Berita Satu Sore. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek, ratusan rumah warga di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur masih terendam banjir. Bentrok Pilkada Jakarta, Pilkada terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu kemarin. Diduga konflik terjadi akibat dua kelompok pendukung calon bupati berebut kotak suara. Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 diwarnai saling klaim antar kubu paslon gubernur dan wakil gubernur R.K. Susono dengan kubu Pramono Rano. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Berita Satu Sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami pun akan hadirkan perbincangan menjadi top news Berita Satu Sore hari ini. Bersama saya, Soza Hutapea. Inilah Berita Satu Sore selengkapnya di BTV Televisi Palu Keyboard. Dipersembahkan oleh Kita awali Berita Satu Sore dengan informasi salah satu bengkel di Palembang, Sumatera Selatan hangus terbakar pada Kamis pagi. 3 orang tewas dalam kebakaran kali ini akibat terjebak di dalam rumah saat peristiwa terjadi. Salah satu bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Palembang, Sumatera Selatan hangus terbakar pada Kamis pagi. Kobaran api yang membesar disertai suara ledakan membuat sejumlah warga panik. Akibat kebakaran ini, sebanyak 3 orang tewas karena terjebak di dalam rumah saat peristiwa terjadi. Selain itu, sebanyak 3 orang lainnya mengalami luka bakar serius dan terpaksa harus menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Memang ada kebenaran sih, karena ini kan di sini kan bengkel itu kan ada bensin, ada oli, ada cat-cat kan mungkin yang meledak itu mungkin apa kali kaleng cat, kalian. Penghuni rumah untuk penghuni rumah kalau untuk saat ini baru dapat kabar yang meninggal dua istri sama anak yang punya bengkel, satu karyawan. Sementara itu, pihak kepolisian hingga saat ini masih mendalami penyebab pasti terjadinya kebakaran. Penyebab api berasal dari bengkel, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Polisi juga hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis pagi tersebut. Andika Pratama, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Jawa Tengah resmi menetapkan Aibda R sebagai tersangka kasus penembakan terhadap GRO, siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas. Polda Jawa Tengah resmi menetapkan Aibda R sebagai tersangka atas tewasnya GRO, siswa SMKN 4 Semarang. Aibda R langsung dijebloskan ke sel tahanan Polda Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan tim Paminal Propam Polda Jawa Tengah, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatannya menembak korban hingga meninggal dunia. Dasar dari laporan polisi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum untuk memproses. Dan tentunya kita di sini memberikan jaminan bahwa kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan fakta dan prosedur yang ada, dan
kita akan memberikan informasi itu rekan-rekan maupun kepada pihak keluarga yang melapor. Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan sesuai yang telah dilaporkan oleh keluarga korban. Iqbal Ikromi, Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan narasumber Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Artanto. Selamat sore, Pak Artanto. Selamat sore, Mbak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Pak, saya ingin update mungkin terlebih dahulu bagaimana proses penyidikan atas kasus ini. Perkembangannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya tentang latar belakang peristiwa yang berakibat tertembaknya salah satu pelaku tawuran atau kreak tersebut. Nah, ini diawali oleh aksi kelompok tawuran kreak. Kalau istilahnya di Semarang itu kreak, itu tawuran kelompok pemuda di malam hari, di mana mereka menggunakan senjata tajam berupa celurit, kelewang, dan sebagainya. Yang tentunya kalau alat senjata tajam tersebut dibacokkan kepada tubuh manusia akan berakibat meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 November sekira malam hari ya, pukul jam 1:30 malam, di mana kedua kelompok ini, kelompok gangster Tanggul dengan kelompok gangster Seroja ini saling tawuran menggunakan alat sajam, di mana terjadi aksi saling kejar-mengejar menggunakan senjata tajam tersebut. Pada saat kurang lebih kejadian jam 1:30 malam tersebut, ada melintas anggota Polri berinisial R melihat kejadian tersebut. Pada saat melintas di depan yang bersangkutan, ini kelompok saling tawuran tersebut yang dikejar berhasil masuk gang. Kemudian pelaku kelompok lain, kelompok gangster itu berbalik kanan, kembali ke arah mereka melaju. Berarti kan kelompok tersebut kembali ke arah melintas anggota tersebut. Sang anggota tersebut karena melihat aksi saling kejar-mengejar, dikira ada terjadi sesuatu permasalahan seperti begal, rampok, dan sebagainya. Akhirnya yang bersangkutan langsung mengeluarkan tembakan mengarah ke pelaku kreak tersebut. Akibat dari tindakan anggota tersebut, satu pelaku kreak ini meninggal di rumah sakit dan satu lagi terserempet peluru dan ada tangannya terkena tembakan tersebut. Nah, dari peristiwa tersebut kita mengurai bahwa kasus ini ada dua, yaitu kasus aksi kreak atau aksi pelaku tawuran di malam hari oleh kelompok pemuda, dan satu lagi aksi penembakan yang dilakukan oleh anggota yang berakibat meninggal dunia. Dua-dua kasus ini sedang kita proses dan pelaku kreak atau tawuran kelompok remaja tersebut kita tetapkan 4 tersangka dan sudah 17 saksi yang kita periksa. Barang bukti 4 celurit, kemudian corbek itu cocor bebek ya, celurit jenis panjang ukuran 1,4 meter dan alat sajam lainnya, kemudian berapa unit sepeda motor dan 9 HP milik pelaku kreak itu berhasil disita. Dari kasus tersebut kita bisa melihat membuktikan bahwa aksi kreak atau tawuran itu terjadi karena dari rekaman para pelaku itu membuktikan bahwa di mana mereka titik kumpul untuk melakukan aksi itu ada, dan mereka melakukan aksi saling mengejar dan menunjukkan alat bukti, alat parangnya tersebut kepada masyarakat umum, itu terbukti dari hasil penyelidikan kita. Baik. Dan kita membuka HP milik para pelaku kreak tersebut. Baik. Dan kemudian kedua, baik Pak Artanto. ya.
Baik, berarti kita bedah pelan-pelan ya Pak. Berarti intinya dalam kasus ini polisi mau menyiapkan ada 2 berkas ya terkait dengan persoalan tawuran tersebut dan juga penembakan yang dilakukan oleh tersangka, betul? Penembakan yang dilakukan oleh anggota. Baik, Ya, oleh anggota betul. ya, yang saat ini sudah ditetapkan juga sebagai tersangka ya, Aibda R tersebut ya? Yang bersangkutan dalam proses kode etik profesi kepolisian sehingga sebutannya bukan tersangka tapi terperiksa dalam proses kode etik profesi kepolisian. Baik, nah untuk Aibda R sendiri dalam persoalan aksi penembakan, ini sebenarnya SOP-nya seperti apa Pak? Ketika ada polisi yang melihat ada aksi tawuran yang dilakukan oleh sekelompok atau 2 kelompok anak muda dan menggunakan senjata tajam, apakah ini termasuk dalam unsur menyalahi SOP atau seperti apa sebenarnya? Ini sedang kita lakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan anggota tersebut. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan saat ini, karena kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan. Saat ini kita mempunyai bukti yang akurat, CCTV yang menjelaskan bagaimana tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota tersebut. Apakah anggota tersebut telah melakukan tindakan sesuai SOP, sesuai standarnya maupun situasi yang mengancam pada dirinya. Dan tentunya secara singkat kita bisa memahami bahwa yang bersangkutan saat ini telah melakukan tindakan namun tidak wajar atau tindakan yang berlebihan atau excessive action yang seharusnya tidak perlu yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan oleh karena itu untuk saat ini Bid Propam Polda Jawa Tengah telah melakukan proses penyidikan terhadap anggota tersebut dikenakan proses kode etik profesi kepolisian dan saat ini yang bersangkutan R sudah dilakukan penempatan khusus atau di tahanan Bid Propam Polda Jawa Tengah selama 20 hari ke depan. Demikian, Baik. Lantas apa Pak sanksi yang bisa terjadi jika memang segala unsur dalam pemeriksaan etik di Propam ini terpenuhi nantinya? Apa sanksi yang menanti oleh si tersangka Aibda R ini? Untuk sanksi sebenarnya banyak, Mbak. Tergantung nanti dari hasil sidang yang dipimpin oleh ketua sidang dan tentunya rangkaian sidang itu kita akan melihat bagaimana fakta yang di lapangan dan bagaimana situasi yang terjadi di lapangan. Dan tentunya untuk sanksi-sanksi ini banyak ya Mbak. Ini kan ada sanksi yang sifatnya pembinaan, kemudian teguran tertulis, atau penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan pangkat, atau penundaan gajinya atau gaji berkala, mutasi, demosi, kemudian pembebasan jabatan. Dan yang terakhir, yang paling berat adalah PTDH Mbak. Baik. Kami akan nantikan bagaimana perkembangan atas kasus yang terjadi di Jawa Tengah ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Sebelumnya pemirsa, seorang siswa SMKN di Kota Semarang, Jawa Tengah meninggal dengan luka tembak usai terlibat aksi tawuran. Luka tembak itu berasal dari senjata anggota polisi yang berupaya untuk membubarkan aksi tawuran di antara 2 kelompok pemuda. Siswa SMK Negeri 4 di Semarang tewas dengan luka tembak di tubuhnya usai diduga terlibat aksi tawuran pada Minggu dini hari. Korban terkena tembakan dari senjata anggota polisi yang tengah berupaya membubarkan aksi tawuran 2 kelompok. Penembakan ini pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Saat itu, anggotanya tengah melintas di daerah Gayam Sari seusai pulang dinas. Anggota itu kemudian bertemu dengan 2 kelompok yang saling serang alias tawuran. Ia pun berupaya untuk melerai dengan cara melepaskan tembakan peringatan. Namun rupanya, hal itu kian memicu amarah kedua kelompok yang kemudian menyerang anggota tersebut. Kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Habis kerja melakukan penyidikan di kantor, dalam perjalanan pulang ke rumah melintasi jalan depan perumahan Paramount itu kemudian melihat
tertembak itu korban ya yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja. Makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Karyadi. Makanya sampai malam, kemudian sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja juga tidak mengenali. Diketahui anggota polisi yang melakukan penembakan yakni anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Meski begitu, Kapolrestabes menyebut pihaknya tetap melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya yang melepaskan tembakan. Penyidikan juga terus dilakukan terhadap peristiwa tawuran tersebut. Tim Liputan, BTV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada sore kemarin membuat debit air Kali Ciliwung meningkat. Akibatnya, ratusan rumah warga di wilayah Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Menurut penuturan warga, banjir mulai merendam rumah warga tepatnya di RW 11 Bidara Cina pada Rabu sore. Seiring hujan deras yang terus mengguyur, banjir pun kian meninggi. Ketinggian air yang merendam warga pun atau kediaman warga ini bervariasi. Namun titik yang paling parah, ketinggiannya mencapai 1,5 meter. Meski banjir cukup tinggi, warga tetap memilih bertahan dan mengungsi di lantai 2 rumah mereka. Namun ada pula warga yang memilih untuk mengungsi sementara hingga banjir surut. Dan untuk memperbaharui informasi terkini mengenai banjir yang terjadi di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur ini, pemirsa, kita akan langsung tanyakan kepada reporter BTV. Sudah ada rekan Ihsan Ali dan juru kamera Koel Joseph yang akan melaporkan langsung. Selamat sore, Ihsan Ali. Bagaimana dari pantauan Anda di lokasi hingga saat ini terkait dengan kondisi banjir yang sempat terjadi? Apakah ketinggian air masih bertahan atau sudah mulai surut? Seperti apa? Ya, baik, selamat sore Souza dan pemirsa. Lagi dan lagi Jakarta dikepung banjir. Dan tepat saat ini saya berada di RW 11 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Memang volume dari air sendiri sudah mulai surut. Ketinggian saat ini sekitar 30 cm, tepat berada di atas betis saya, Souza. Memang ini banjir yang bisa dikatakan cukup parah tadi menurut kesaksian warga karena sudah terjadi pada pukul 3:30 pagi hingga saat ini. Artinya sudah 12 jam lamanya air belum surut tuntas karena tepat di belakang saya juga Kali Ciliwung yang ini merupakan akibat dari guyuran hujan Jabodetabek pada Rabu kemarin. Dan tepat juga di belakang saya ini ada anak-anak yang menyempatkan atau bermain ya, lagi banjir ya. Tadi pagi berarti nggak sekolah dong? Enggak. Sekolah, oke. Ini anak-anak yang juga sedang bermain dan tidak sekolah, ini harapannya juga bisa cepat surut ya berarti ya? Iya. Biar bisa sekolah lagi, benar nggak? Benar. Oke. Mungkin kita beranjak dari anak-anak ke yang orang tuanya. Ada Rahmat, salah satu warga yang rumahnya terdampak banjir di Kelurahan Bidara Cina. Bang Rahmat, selamat sore. Sore. Kami juga cukup prihatin dengan banjir yang hampir 12 jam lebih lamanya ini belum surut. Memang apakah rutin seperti ini di kawasan RW 2 Bidara Cina atau seperti apa, Bang Rahmat? Iya, di kawasan RW 011 ini kadang kalau ada hujan dari Bogor, Depok itu dari atas hujan terus. Di sini kita di Jakarta juga hujan. Air dari Kalimalang lepas, dari sana pada datang. Ya beginilah banjir tuh. Tadi sampai sini tuh. Oke. Berarti bisa sampai ini kira-kira 2,5 meter, Bang Rahmat? Di atas saya, di atas Bang Ihsan lebih malah tadi airnya. Alhamdulillah ini udah surut nih sekarang. Surut. Tapi kalau misalnya dari warga sendiri, kalau ada antisipasi ini atau banjir itu ada pengumuman terlebih dahulu nggak sih biar ada kesiapan untuk mengungsi gitu? Biasanya ada dari BNPB, dari Tagana juga kadang ada info atau itu dari di kantor RW itu ada kayak pengeras suara itu. Kadang ada pengumuman bunyi di sana. Jadi kami langsung waspada naikin barang gitu sebelum air datang. Tapi pasti air datang kalau udah ada bicara itu apa namanya? Kalau udah ada bahasa-bahasa alarm bunyi seperti itu kan, ada info kan, pasti datang dia. Bang Rahmat, ini kan
udah masuk musim penghujan bulan November, Desember, Januari. Berarti kan ini otomatis banjir yang berlangsung lama berjam-jam kan mengganggu aktivitas Bang Rahmat dan juga warga ya. Kira-kira upaya pemerintah saat ini udah sebagaimana? Apakah hanya memberi bantuan atau seperti apa kalau hari ini? Kan ditengokin tadi juga ada ditengokin tuh. Wakil Presiden kita Bapak Gibran tadi datang katanya. Saya nggak tahu, saya istirahat tidur kan. Dapat itu tadi ada sembako, tas biru, ada beras, minyak, teh, gula, seperti biskuit gitu. Ada dari tote bag-nya Istana Wakil Kepresidenan Gibran. Bang Rahmat, makasih banyak. Kita harapannya Jakarta tidak lagi dikepung banjir. Ini bisa beres tuntas biar jadi impian bersama ya. Amin. Dan anak-anak gak perlu lagi kita bolos sekolah lagi ya. Oke, Souza, itu ada kesaksian warga dan juga keseruan anak-anak yang menyempatkan di tengah banjir namun tetap bahagia karena tidak sekolah. Tapi besok pasti sekolah ya? Pasti sekolah. Dan kita juga berharap, kemarin kita tahu Pilkada Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ini adalah ada PR bersama, pekerjaan rumah bersama agar Jakarta bebas dari banjir. Dan itu harapan kami semua termasuk dari warga Bidara Cina, Jakarta Timur. Souza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Ihsan Ali untuk laporan langsung Anda. Kita harapkan juga terkait dengan banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Timur ini dapat segera surut dan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hari ini menggelar rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital untuk membahas permasalahan judi online. Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut judi online bukan hanya merupakan masalah tapi juga berpotensi menciptakan kemiskinan baru di tanah air. Menko Muhaimin mengatakan bahwa judi online merupakan penipuan yang menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Muhaimin juga membeberkan 8,8 juta orang terlibat dalam judi online di Indonesia dan banyak diantaranya yang jatuh miskin setelah menjadi korban judi online. Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru yang setelah menjadi korban akan menjadi penambahan kaum miskin baru. Padahal kita genjot sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrim kita atasi, kemiskinan rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Nah, kalau ini tidak kita atasi dari hulu hilirnya, kita sangat khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di pemberdayaan masyarakat. Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan bahwa kementeriannya menghadapi sejumlah tantangan luar biasa dalam memberantas judi online di Indonesia. Pasalnya situs-situs judi online ini meski telah diberantas akan kembali muncul secara berlipat. Tantangan-tantangan dalam menghadapi judi online, tentu ini beda-beda di setiap kementerian. Saya akan bicara dari kementerian kami, pengawasan terhadap situs-situs judi yang ditutup 1 tumbuh 10 atau tumbuh 100, itu memang memerlukan tenaga luar biasa. Itu satu. Kemudian juga kerjasama dengan platform yang rata-rata adalah perusahaan global teknologi raksasa. Itu juga menjadi PR luar biasa. Komunikasi alhamdulillah jalan, tapi bagaimana membuat teman-teman dari platform teknologi besar itu mau comply dengan aturan yang ada di Indonesia, itu tentu kita perlu bolak-balik diskusi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menko Mutia Hafid untuk membahas terkait dengan kasus judi online yang marak terjadi di tanah air. Dan untuk mengupdate informasi terkini, kita akan langsung bergabung dengan reporter BTV, rekan Andrea Hosana dan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat sore, Andrea. Apakah rapat yang berlangsung terkait dengan kasus judi online sampai dengan saat ini masih berjalan atau sudah ada hasil dari rapat tersebut? Seperti apa?
Ya, selamat sore Sauza dan juga pemirsa BTV. Dapat kami laporkan bahwa memang tadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia yakni Muhaimin Iskandar ini melakukan rapat koordinasi bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital yakni Mutia Hafid, di mana tadi rapat ini dilakukan di gedung PMK dan tadi rapat berlangsung sekitar pukul 1 hingga pukul 1:47 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga dapat kami sampaikan bahwa rapat ini berlangsung secara tertutup sehingga kami awak media tidak dapat mengikuti seperti apa jalannya rapat tersebut. Namun tadi usai dari rapat dilakukan konferensi pers di mana tadi Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi judi online seusai rapat koordinasi dilakukan, di mana yang pertama ini melakukan pengawasan digital, di mana tadi Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pengawasan digital ini memang sudah dilakukan baik itu terhadap website maupun terhadap akun-akun perbankan, dan juga selain itu cara kedua yang dapat dilakukan yang dikatakan oleh Muhaimin Iskandar atau yang sering kita sapa juga sebagai Caimin, ia mengatakan bahwa literasi digital ini sangat diperlukan untuk ditanamkan kepada masyarakat. Tadi Caimin menyebut bahwa masyarakat membutuhkan penanaman pemahaman bahwa judi online ini merupakan penipuan, dan selain itu ia juga menyebutkan bahwa pentingnya kolaborasi dari setiap pihak, yakni dimulai dari pemerintahan, kemudian juga perangkat desa, kemudian juga pendamping program Keluarga Harapan, kader pembangunan, dan juga lain-lain. Dan tadi juga Muhaimin Iskandar atau Caimin juga sempat mengatakan bahwa penting bagi masyarakat dan juga sesama ini untuk saling mengedukasi mengenai bahaya dari judi online. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sauza, kembali ke studio. Baik, terima kasih Andrea Hosana untuk laporan langsung Anda dan selamat kembali bertugas. Sebelumnya pemirsa, polisi telah menyita uang senilai 167 miliar rupiah dari 24 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi masih memburu 4 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Polda Metro Jaya menangkap 24 orang tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain 24 tersangka, ada 4 orang yang masuk daftar pencarian orang. Mereka adalah J yang merupakan bandar judi online, serta JH, F, dan C yang bertugas sebagai agen pencari situs. Polisi masih memburu para buron. Sehingga secara total kami telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO. Dalam kasus ini, polisi menyita uang senilai 167 miliar rupiah, meliputi uang tunai 76,979 miliar rupiah, yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, bat Thailand, hingga rial Qatar. Selain itu, ada pula saldo rekening e-commerce yang diblokir senilai 29 miliar rupiah. Polisi juga menyita 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22 miliar rupiah. Kendaraan mewah dari berbagai merek ternama itu dipamerkan oleh polisi. Selain kendaraan, polisi menyita 11 unit tanah dan bangunan, barang elektronik berupa 70 ponsel, tablet, laptop, dan 10 PC, serta 3 pucuk senjata api dan 250 butir peluru. Selain itu, polisi juga menyita 63 perhiasan senilai 2,1 miliar rupiah, 13 unit jam tangan senilai 3 miliar rupiah, 390,5 gram emas senilai 5,8 miliar rupiah, dan 22 lukisan senilai 192 juta rupiah. Tim Liputan, BTV. Dipersembahkan oleh dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dalam bisnis,
ruang gerak adalah segalanya. BNI Direct hadir memberikan solusi. Satu platform digital terintegrasi dengan beragam pilihan solusi finansial untuk membawa bisnis Anda melompat lebih tinggi. BNI Direct, directing your business to new heights. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Bastian, gue cuma kasih tahu lo ya, walaupun kita kenal dari kecil ya, gue nggak mau lu sampai nyakitin dompet satpam ya. Bastian berkali-kali nembak Sita. Apakah itu yang kejadian sebenarnya? Udah tua, Bas. Tauin udah. Lu nasihatin orang, lu ngajar lu. Lu pengen dipergi gitu, Bas. Tahu sekali itu beneran kaget. Coba kita trik toh, ini trik. Bukan toh. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, bentrok pilkada terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu kemarin. Diduga konflik terjadi akibat dua kelompok pendukung calon bupati berebut kotak suara. Dilaporkan bentrokan mengakibatkan 40 rumah terbakar dan 94 orang terluka. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, dua kelompok massa pendukung calon bupati saling serang menggunakan panah dan parang di depan kantor KPU Puncak Jaya. Kedua kelompok pendukung juga membakar rumah warga di Kota Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya. Polisi saat tengah memediasi kedua kelompok pendukung agar bentrokan pun tidak meluas. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan ini dan situasi di Kota Mulia berangsur kondusif pada hari ini. Kami dari pihak keamanan itu berusaha untuk menenangkan mereka, namun hanya sebatas itu supaya kita tidak ingin menimbulkan korban yang lebih banyak. Dan ini sudah kita sampaikan kepada KPID dan Bawaslu untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk penanganan secara teknis oleh KPU. Sedangkan untuk korban dari kedua belah pihak memang ada beberapa yang terluka namun tidak sampai terjatuh korban jiwa. Ini sudah ditangani secara medis dan dari pihak aparat keamanan juga sudah berusaha untuk mengendalikan. Kericuhan terjadi antar pendukung pasangan calon pilkada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat saat pemungutan suara. Akibatnya, pihak kepolisian pun terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan guna membubarkan kericuhan. Inilah detik-detik kericuhan terjadi antara pendukung pasangan calon pilkada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat saat pemungutan suara pada Rabu kemarin. Dalam rekaman video amatir, terlihat dua kelompok ini saling pukul di tengah jalan. Bahkan, salah seorang datang membawa senjata tajam ke arah lawannya dan mengancam kelompok lainnya. Hal itu pun menyita perhatian banyak pihak. Bahkan sejumlah warga berusaha melerai perkelahian tersebut, namun tidak berhasil. Polisi akhirnya terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan keributan tersebut. Jadi kami menerima informasi dari Panwascam, kebetulan kami koordinasi sama beliau, menyampaikan bahwa di TPS 24 sekarang kita tempat itu ada ribut-ribut. Langsung kami kebetulan langsung dari Mapolres Polresta ke sini dan memang benar di sini terjadi semacam keramaian. Ini masih sedang kami identifikasi, kami minta bahan keterangan yang detail. Kebetulan petugas yang melaksanakan PAM di sini untuk memastikan bagaimana apa kejadian sebenarnya sehingga terjadi keributan.
Polisi memastikan situasi di lokasi saat ini telah kondusif. Pihaknya juga memperketat pengamanan guna mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Asharuddin Arbab, Mamuju, Sulawesi Barat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tegaskan bahwa gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 berjalan tertib dan aman. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan berdasarkan hasil laporan di semua tingkatan yang diterima, proses pilkada secara umum berjalan dengan lancar meskipun ada sejumlah daerah yang terdampak bencana alam. Tak hanya itu, KPU juga mengatakan ada beberapa titik yang sempat terkendala dengan alasan keamanan, namun jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. KPU RI pun menyampaikan akan segera mengumumkan hasil Pilkada 2024 pada Minggu 15 Desember 2024 mendatang. Kami bersyukur sekali Pilkada atau gelaran Pilkada secara umum dari hasil laporan jajaran kami di semua tingkatan yang kami terima dari pagi sampai sore menjelang kita melakukan kompres, kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum pilkada kita di hari pelaksanaan, hari H, berjalan lancar dan tertib. Kalaupun ada hal-hal yang katakanlah kejadian khusus itu ada yang dikarenakan musibah banjir, ada beberapa alasan keamanan, jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. Dan kami sudah menyampaikan seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten untuk juga menyampaikan update yang sama ke teman-teman. Kemudian secara berjenjang setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita juga akan melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang terjadwal di 29 November hingga 6 Desember 2024. Tahapan ini mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten kota. Dan ini penting untuk sama-sama kita sampaikan, termasuk secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12. Pasangan Cagup-Cagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin unggul pada hasil quick count terhitung cepat berdasarkan beberapa lembaga survei. Unggul di berbagai hitung cepat lembaga survei membuat jalan menuju kursi Jateng 1 bagi pasangan Lutfi Yasin kian terbuka lebar. Di Semarang, Jawa Tengah, setelah memastikan hasil sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Ahmad Lutfi dan Tachiasin unggul telak atas Andika Hendi, Cagup-Cawagup nomor urut 2 menggelar konferensi pers. Ahmad Lutfi mengapresiasi dukungan warga Jawa Tengah yang menempatkan duetnya unggul versi quick count di sejumlah lembaga survei dengan perolehan lebih dari 57%. Meski demikian, Lutfi meminta pendukungnya bersabar dan menunggu hasil resmi di KPU Jawa Tengah. Yang pertama tentu saya bersyukur ya, itu adalah kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk pertanyaan dan kita jawab bahwa inilah harapan yang dibebankan kami negosiasi. Hasil quick count sejumlah lembaga survei telah mencapai sampel suara 100%. Namun secara de facto dan de jure, keputusan pemenang Pilkada 2024 baru akan diumumkan setelah periode penghitungan suara real count berakhir di tanggal 16 Desember 2024. Tim Liputan, PTV. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano mendeklarasikan menang satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyatakan sudah memperoleh suara sebesar 50,07% di Pilkada Jakarta. Pramono Rano yakin menjadi pemenang Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Pramono menyatakan hal tersebut didapat dari data real count KPU Jakarta. Pramono pun menambahkan ia tetap menghormati rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Jakarta sebagai penyelenggara Pilkada. Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah memilih dirinya dan Rano Karno. Memang di dalam pemilihan kali ini merata di seluruh Indonesia. Alhamdulillah
hasil real account KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK per saat ini, pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Bambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Calon Gubernur Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun pun menanggapi hasil hitung cepat Pilkada Jakarta. Dharma menyatakan bangga dengan 10% suara yang didapatkan. Sementara Ridwan Kamil menyatakan siap jika Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil sempat optimistis akan memenangi Pilkada Jakarta 2024 dalam 1 putaran. Namun berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai survei menunjukkan perolehan suara Ridwan Kamil Suswono tidak lebih unggul dari pasangan Pramono Anung Rano Karno. RK mengaku siap jika nantinya Pilkada Jakarta 2024 berlangsung 2 putaran. RK juga mengakui bahwa dinamika politik di Jakarta sangat luar biasa dan membutuhkan evaluasi serta strategi baru jika putaran kedua benar-benar terjadi. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas. Kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah dan sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyatakan bangga dengan hasil hitung cepat. Dharma menganggap bahwa capaian 10% di Pilkada Jakarta merupakan suatu kemenangan tersendiri. Sore hari ini kita sudah melihat hasil quick count dan hasilnya kami anggap ini adalah suatu kemenangan bagi kami. Karena selama ini kami ditekan di angka 3% sampai paling tinggi 5%. Dan kenaikan yang cukup signifikan dengan kemampuan yang sangat minim, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah hasilnya buat kami sangat menyenangkan dan membanggakan. Karena apa? Inilah hasil kerja nyata daripada semua relawan yang ada. Pencapaian 10% suara ini juga dianggap sebagai kemenangan oleh Kun Wardana, pasangan Dharma. Semasa kampanye, angka paslon independen itu mentok di angka 5%. Tim Liputan, BTV. Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 diwarnai saling klaim antara kubu paslon gubernur dan wakil gubernur RK Suswono dengan kubu Pramono Rano. Kubu paslon nomor urut 1 Rido mengklaim Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Sementara itu, di sisi lainnya, kubu Pram Rano telah mendeklarasikan kemenangan di Pilgub Jakarta. Saling klaim kemenangan terjadi antara dua kubu paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano dengan Ridwan Kamil Suswono. Kubu pasangan Rido mengklaim Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Mereka beralasan tidak ada pasangan gubernur dan wakil gubernur yang jumlah suaranya mencapai 50% plus 1. Berdasarkan hitungan surat suara C1, pasangan Rido memang berada di posisi kedua sebanyak 40,17%. Sementara pasangan Pramono Rano memperoleh suara 49,28%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input,
Maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Hal berbeda disampaikan oleh kubu Pramono Rano. Pasangan ini sejak Rabu sore telah mengklaim Pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran saja. Pasalnya, kubu pasangan nomor urut 3 ini dari hasil sejumlah hitung cepat berhasil meraih suara terbanyak 50% lebih. Ketua Tim Sukses pasangan Pram Rano, Calon Tong mengimbau agar tak ada pihak-pihak yang berupaya mengubah keadaan. Jadi kami mengharap untuk pihak-pihah yang ingin mungkin mengganggu kelancaran dari pilkada ini untuk berpikir ulang, karena kita sudah punya bukti kuat, semua C1 sudah terkumpul pada paslon nomor 3. Berdasarkan undang-undang diatur bahwa gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta dipilih secara langsung melalui pilkada dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Jika belum ada pasangan yang meraih itu, maka pilkada akan berlangsung 2 putaran. Tim Liputan, BTV. Untuk membahas terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, Jubir Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno Ciko Hakim, dan Jubir Tim Pemenangan RK Susono Billy Mamdasar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik. Baik. Selamat sore. Saya mau ke Bang Ciko dulu deh, sebagai perwakilan dari pihak yang diunggulkan dalam hitung cepat hampir di semua lembaga survei. Tanggapan dari timnya Rano Karno dan Pramono Anung seperti apa? Apakah ini memang sudah sesuai dengan harapan? Optimis 1 putaran? Alhamdulillah sesuai dengan harapan, dan saya ingin mengkoreksi sedikit ya, kalau hitung cepat itu di hari Rabu kami berdasarkan hitung cepat. Tapi kalau di hari Kamis ini itu bukan berdasarkan hitung cepat lagi. Jadi kalau hitung cepat kan masih ada margin of error. Nah, untuk hari ini itu kenapa diumumkan? Kenapa kami mendeklar? Karena memang sesuai dengan website dari KPU itu sendiri terkait dengan rekapitulasi suara yang didapat dari setoran hasil C hasil yang sudah diambil dari TPS. Jadi ini lebih real lagi, dan jumlahnya suara kami tentunya dalam presentasi itu 50,07. Jadi saya ingin koreksi bahwa kami sudah tidak lagi berpatokan pada hasil quick count yang nanti juga tentu akan dijelaskan oleh Mas Jayadi Hanan karena ada margin of error di situ, tapi kami berpatokan pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang menyatakan bahwa jumlah dari suara kami adalah 50,07. Jadi itu sesuai dengan harapan dan upaya kami, akan sedikit kurang. Jadi sebenarnya nanti kita akan lihat lagi di perhitungan manual. Baik. Kemudian Mas Billy, boleh tanggapannya terkait dengan klaim kemenangan yang sudah dilakukan oleh tim Mas Pram dan juga Bang Dul yang sangat optimis 1 putaran karena datanya katanya mereka 50,07%. Tapi dari pihak Anda mengatakan tidak ada paslon yang di atas 50%. Seperti apa? Jadi kebetulan saya memang kemarin membersamai ketua tim pemenangan kita ya sampai malam sekali, sampai tengah malam. Itu karena kami menunggu hasil rekapitulasi yang berasal dari saksi dan relawan-relawan kami yang tersebar hampir seluruh TPS yang ada di Jakarta. Dan komunikasinya itu berlangsung dengan efektif, dengan cepat, di mana setiap menit kita terus mengupdate, dan bahkan juga sampai tadi siang pun kami masih terus melakukan update sebelum feeding kemudian ke Dewan Pembina tim kemenangan kami, yaitu Pak Dasko, seperti itu. Dan dari hasil perhitungan kami itu total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara. Itu paslon nomor urut 1, paslon Ridho itu memperoleh 40,17%, dan dengan perolehan suara kurang lebih 1,7 juta ya. Sementara untuk paslon nomor 2 itu sekitar 10,55%, dan paslon nomor 3
itu berada di angka 49,28% gitu. Jadi memang seperti tim 03 memiliki sistem klarifikasi dan perhitungan rekapitulasi, kami pun juga memiliki sistem yang sama dan menghormati proses yang sedang berlanjut, dan kita juga sudah mendapatkan arahan langsung dari Pak Dasko hari ini tetap dalam mode tempur untuk bertarung menghadapi periode kedua sambil menyikapi atau menunggu keputusan resmi dari KPU yang akan segera keluar. Demikian. Baik, Mas Jayadi mungkin boleh diberikan pandangannya terkait dengan perbedaan pendapat ini. Yang satu mengklaim sudah ada data real count dan yakin satu putaran, tetapi di sisi lain real count juga katanya dan tidak ada yang 50%. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi terkait dengan perbedaan data real count ini? Apakah sudah bisa dipastikan sebenarnya per hari ini bahwa Jakarta itu hanya satu putaran, Mas Jayadi? Kalau berdasarkan hasil quick count, nggak bisa dipastikan apakah satu putaran atau dua putaran. Kan begitu. Jadi kalau misalnya Bang Ciko mengatakan pilkada itu satu putaran, benar. Kalau Bang Billy menyatakan pilkada itu dua putaran, bisa benar juga. Gitu. Kalau berdasarkan hasil quick count. Jadi kalau menggunakan data LSI itu melakukan quick count di 1000 sampel ya, jadi cukup banyak sehingga margin of error-nya itu 0,5%, jadi sekitar 0,5% aja. Nah, angka untuk kan untuk menentukan apakah satu atau dua putaran itu kita harus berpijak pada angka yang putaran pertama kan. Nah, yang pasti unggul di putaran pertama adalah pasangan Ram Rano. Angka absolutnya di quick count adalah 50,1. Kalau faktor margin of error dihitung, maka suara Ram Rano itu berkisar antara 49,58 sampai 50,64 gitu. Jadi masih mungkin angka untuk Ram Rano itu di bawah 50, tapi tetap mungkin, tetapi juga tetap sama mungkinnya untuk di atas 50%. Karena itu kalau berdasarkan versi quick count, pemilunya bisa berlangsung satu putaran, bisa juga putaran. Bagaimana kami menyelesaikan masalah itu? Menyelesaikan masalah itu ya kita harus ke data yang menghitung tanpa sampel, data yang diistilahkan real count itu. Yang resmi, yang diakui secara resmi adalah data penghitungan real count dari KPUD dalam DKI Jakarta gitu. Jadi saya tidak tahu apakah penghitungan, tentu saja setiap calon kan punya mekanisme sendiri, mereka punya saksi sendiri, ya. Nanti dibandingkan saja saya kira C1 atau C hasil yang dimiliki masing-masing itu dengan C hasil diupload ya oleh KPU, kan KPU mengupload C hasil ya di website masing-masing, dibandingkan juga nanti dengan C hasil yang dihitung oleh KPU yang akan nanti diumumkan pada tanggal 16 Desember ya. Jadi saya kira begitu sebenarnya Mbak. Tapi kalau misalnya masing-masing saat ini meyakini satu putaran atau yang meyakini dua putaran, kalau berdasarkan versi quick count memang ada dasarnya masing-masing. Baik. Tapi Mas Jayadi mungkin singkat saja, kan hampir semua lembaga survei mengunggulkan memang Pram Rano ya, tapi kan margin of error-nya rata-rata di bawah 1 semua nih, dengan perbedaan angka yang tidak terlalu jauh. Apakah ini memang belum bisa juga dilihat kemungkinan besar satu atau duanya, atau tetap memang harus kita tunggu saja dulu KPU sampai dengan pertengahan Desember? Seingat saya ada 8 lembaga survei yang mengumumkan hasil quick count kan dengan jumlah sampel yang berbeda-beda. Ada yang 300, ada yang 500. Yang paling banyak itu LSI 1000. Nah, semua lembaga survei itu, baik yang angka absolutnya di bawah 50%, ada 2 kalau nggak salah, maupun yang angka di atas 50% seperti LSI, itu ketika kita hitung margin of error-nya tidak ada yang konklusif, tidak ada yang bisa menyimpulkan bahwa pilkadanya berlangsung 1 atau 2 putaran. Ini masih hasil yang dikeluarkan itu. Jadi semua lembaga survei sepakat
tidak bisa menyimpulkan apakah satu putaran atau dua putaran. Karena itu kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Masih sepakat dengan Menko maupun Bang Billy bahwa kita sama-sama harus kawal. Nah, ini kan penting supaya tidak soal politik. Setiap suara harus dijaga kesuciannya, gitu. Baik, Bang Ciko, lembaga survei semua sepakat tidak bisa menyimpulkan satu atau dua putaran. Kita berbicara worst case-nya, masih ada chance atau peluang untuk jadi dua putaran. Bagaimana pihak Anda menyikapi ini? Makanya sejak awal saya sudah menyampaikan kami sudah tidak lagi berpatok pada quick count dari lembaga survei karena itu sudah di hari kemarin. Di hari ini tadi disampaikan oleh Pak Jaya di Hanang, KPU itu sudah mengupload semua hasil di website yang kemudian sudah dihitung oleh kami juga. Selain juga kami menghitung hasil yang kami pegang dengan jumlah di mana suara kami dari 50,07%. Jadi itu yang kami pegang. Jadi perdebatan ini dan pertanyaan itu nggak bisa jawab karena memang bukan lagi kita yang menjadi patokan kami. Menjadi patokan kami adalah hasil upload hasil yang diupload oleh KPU yang kemudian kami hitung secara manual dan juga kami punya ruang hitung cepat di mana kami menghitung hasil yang dipegang oleh saksi-saksi ahli dan jumlahnya ya segitu 50,07%. Artinya bahwa Mas Bang dan Bang Dur bisa dipastikan menang satu putaran, namun tentu masih menunggu pengumuman resmi dari KPU. Baik, Bang Billy, boleh diberikan tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan Bang Ciko bahwa ini sudah sangat yakin 50,07% adalah hasil yang akan diumumkan pada tanggal 16 Desember nanti. Bang Billy, silakan. Kita perlu ingat bahwa perhitungan suara itu dilakukan berjenjang. Dari TPS, direkapitulasi, naik ke kecamatan, direkapitulasi terus hingga naik ke level provinsi itu step by step. Ada tahapannya. Dan dalam setiap tahapan itu ada hal-hal teknis yang berhubungan dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi, temuan-temuan yang terjadi. Dari tim hukum kami Rido menemukan dan mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti yang bisa membuat suara kemudian menjadi tidak absah. Contohnya di beberapa TPS, khususnya satu TPS yang jelas sekali video terlihat bahwa surat suara sudah dicoblos bahkan sebelum pemilihan itu berjalan dan itu merupakan suara-suara yang kemudian nanti tidak sah. Yang nanti membuat hasil rekapitulasi itu akan berubah antara hasil quick count atau hasil survei dengan yang muncul sebagai kenyataannya seperti itu. Makanya memang kalau kita tanya ke semua teman-teman lembaga survei, ya kita bertanya kepada Bang Jayadi, mengatakan bahwa semua lembaga survei tidak akan mau menyimpulkan bahwa ini satu putaran atau dua putaran. Di sisi kami sendiri sudah jelas ini akan menjadi dua putaran karena tidak ada angka absolut yang menuju ke 50%. Ditambah tadi suara-suara yang tidak absah, kecurangan-kecurangan yang terjadi akan membuat banyak sekali hasil ini akan berubah secara lanskap. Dan angka perhitungan internal kami sudah menunjukkan bahwa memang tidak ada yang absolut 50%. Jadi dari tim Rido sendiri, tim kami sedang melakukan reevaluasi, kami juga sedang melakukan re-strategizing agar nanti pada tarung di putaran kedua nanti kita sudah bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda, yang lebih fresh, yang tentunya bisa menjangkau masyarakat lebih luas untuk menjemput kemenangan kami di putaran kedua nanti. Baik. Sepertinya kedua belah pihak ini tetap kekeh, tetap teguh dengan pendiriannya bahwa akan satu putaran untuk dari tim Bang Ciko dan juga Bang Billy pasti akan ada putaran kedua. Nah, Mas Jayadi, sebenarnya versi quick count dari LSI sendiri dan juga dengan real count biasanya dari data yang sudah terkumpul nanti ini akan diolah seberapa jauh perbedaannya? Apakah ada tahapan yang berbeda pengolahan data tersebut, angkanya? Ya kalau di quick count sudah selesai, kita tinggal nunggu hasil penghitungan KPU. Nah biasanya itu selisihnya itu ya di rentang margin of error itu. Jadi kalau perkiraan dari LSI kemungkinan hasil dari Hamrano misalnya ya itu berkisar antara 49,58 sampai 50,64 gitu. Jadi yang angka absolut LSI kan 50,1. Jadi kalau misalnya dihitung KPU ternyata itu 49,99 misalnya, berarti kan masih
dekat dengan hasil yang disampaikan oleh LSI. Atau seperti disampaikan oleh Pak Cik tadi, kalau ternyata perhitungan KPU itu 50,07 kan sama, itu dekat banget dengan hasil penghitungan dari quick count LSI. Begitu Mbak. Jadi dia akan berbeda, pasti ada perbedaan, tapi perbedaannya itu tidak akan terlalu jauh. Biasanya berkisar di kisaran 1% itu aja, atau 2 kali margin of error. Baik, Bang Billy boleh diberikan tanggapannya. Pasti perbedaan tidak akan terlalu jauh. Padahal kalau misalnya dari angka yang disampaikan oleh konferensi pers yang dihadiri juga oleh Bang Ariza dan juga tim, angkanya ini sebenarnya terbilang tidak terlalu jauh ya antara paslon Ridho dan juga paslon Pram dan juga Rano. Ini bagaimana jika ternyata memang margin of error-nya tidak mencapai angka yang lebih besar dari 1% tersebut sehingga ya satu putaran ini terjadi? Tadi disampaikan oleh Bang Jayadi bahwa angka margin of error itu yang keluar dari LSI juga mencakup angka 49,sekian% kan. Jadi bisa jadi dalam rentang margin of error karena bukan hanya permasalahan perbedaan perhitungan, tetapi masalah-masalah teknis pelanggaran hukum, kecurangan, suara yang tidak sah, itu juga diinkorporasi dalam perhitungan margin of error tersebut. Dan angka yang dihitung oleh internal kami tanpa hal-hal teknis tersebut itu adalah 49,28% dan tidak berbeda jauh dengan angka yang disampaikan oleh Bang Jayadi tadi ketika mereka menghitung margin of error 0,5%. Jadi semuanya make sense, tidak ada yang jauh berbeda salah, ya tidak ada yang seolah-olah dibuat-buat, kecuali kalau angka yang kami keluarkan itu jauh berbeda dengan angka yang dikeluarkan oleh dalam hal ini LSI Bang Jayadi ya. Tapi kenyataannya kan sama, masih dalam range yang sama. Menghitung margin of error 0,5% pun tadi sama mirip angka dengan yang kami hitung bahwa tidak ada yang mencapai 50%, angka 03 itu masih di 49,28%. Baik, terakhir Bang Jiko singkat saja, masih ada change kalau katanya Bang Billy karena ada mungkin kecurangan yang akan dilihat, surat suara yang tidak sah sehingga mungkin angka dari real count ini tidak seperti yang tim Anda sampaikan di 50,07. Tanggapan Anda Bang Jiko singkat saja mungkin. Ya, kalau kejanggalan, kecurangan, tentu kami juga ada temuan-temuan ya. Tapi kan kalau masyarakat juga yang awam itu kan juga paham bicara kecurangan, kejanggalan itu kan nggak umum kalau munculnya dari pihak-pihak yang bukan dalam posisi kekuasaan. Itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian terkait dengan akan ada perbedaan angka, ya bisa aja beda. Ternyata Pram Rano dapetnya 53%, gitu. Tapi itu kejauhan dari LSI. Jadi nggak jauh, kita nggak mau jauh-jauh lah. Kita di 51 pas saja kalau gitu. Baik, kita akan tunggu saja kalau begitu hasil resmi dari KPU seperti apa nasib dari Pilkada Jakarta. 1 atau 2 putaran kita nantikan di pertengahan Desember. Terima kasih Mas Jayadi, Bang Billy dan juga Bang Ciko telah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Mas Jayadi. Terima kasih Bang Ciko. Mas Jayadi. Dipersembahkan oleh dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan. Dalam bisnis, ruang gerak adalah segalanya. BNI Direct hadir memberikan solusi. Satu platform digital terintegrasi dengan beragam pilihan solusi finansial untuk membawa bisnis Anda melompat lebih tinggi. BNI Direct, directing your business to new heights. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan.
Setiap manusia punya cerita sedih, Ini sulit sekali, tahun ini tuh sulit. senang, hingga menakjubkan. Terdorongnya mereka lebih semangat, ya kita juga harus lebih semangat. Menjadi inspirasi untuk kita semua. Saksikan cerita manusia. Hanya di PTV, televisi paling menghibur. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kendana, ahlinya Bajaringan. Dipersembahkan oleh Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta pada sore ini. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta untuk menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 pada sore ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan puncak peringatan Hari Guru bertemakan Guru Hebat Indonesia Kuat. Menurut Menteri Muti, di peringatan puncak Hari Guru, Presiden Prabowo rencananya mengumumkan sejumlah kabar baik bagi para guru. Salah satunya yaitu kenaikan gaji. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau update terkini dari acara peringatan Hari Guru yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis BTV, sudah ada rekan Mita Hapsari dan juru kamera Rangga Samudra yang melaporkan langsung dari Jakarta International Stadium atau Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat sore, Mita. Apakah Presiden Prabowo masih berada di lokasi peringatan Hari Guru ini dan apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden dalam acara tersebut? Ya, selamat sore Suza dan juga pemirsa BTV. Benar sekali, saat ini di acara Hari Guru Nasional 2024 Presiden Prabowo melakukan sambil hari guru beberapa hari lalu Presiden Prabowo rencananya memang pada hari ini akan memberikan kabar baik, yakni terkait kenaikan gaji guru ASN dan juga penambahan pemasukan bagi para guru non ASN dan juga guru-guru swasta. Soza. Baik, lantas apa saja agenda atau rangkaian kegiatan yang akan berlangsung lagi dalam acara peringatan Hari Guru ini, Mita? Saja memang rencananya selain memberikan sambutan, Presiden Prabowo akan memberikan sambutan. Sebelumnya juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga telah memberikan sambutan. Dan tadi sebelum Presiden Prabowo naik ke atas panggung untuk bersambutan, tadi sempat diberikan adanya penghargaan kepada beberapa guru berprestasi yang juga diberikan selain berupa penghargaan juga diberikan berupa hadiah tunai ratusan juta rupiah kepada masing-masing guru berprestasi. Kami juga masih menunggu apalagi jalan parandal dari acara peringatan Hari Guru Nasional 2024 ini. Baik, kami akan nantikan update terbaru langsung dari acara peringatan Hari Guru yang berlangsung pada sore ini. Terima kasih rekan Mita Hapsari dan juru kamera telah melaporkan langsung. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, PT Petrosi Tbk berhasil meraih 2 penghargaan dalam acara Investor Daily ESG Appreciation Night atas komitmen dan kontribusi nyata dalam implementasi prinsip-prinsip dalam environmental, social, and governance. PT Petrosi Tbk meraih 2 penghargaan dalam acara Investor Daily ESG Appreciation Night atas komitmen dan kontribusi nyata dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam environmental, social, and governance. Dalam acara Investor Daily ESG Appreciation Night, PT Petrosi Tbk meraih penghargaan untuk kategori Appreciated Diversity Inclusivity ESG Report dan Appreciated Social ESG Report. Corporate Legal and Communication Director PT Petrosi Tbk, Minar Kusumastuti menerangkan bahwa pihaknya senantiasa menanamkan dan mengintegrasikan ESG ke dalam seluruh elemen perusahaan, termasuk ke dalam nilai dan budaya, tata kelola, serta kegiatan operasional perusahaan. Dalam mengintegrasikan aspek ESG ke seluruh elemen perusahaan, Petrosi memiliki Sustainability Framework yang menggunakan pendekatan measure, monitor, and mitigate. Sustainability Framework yang diterapkan Petrosi memiliki 4 tujuan, yaitu untuk memitigasi risiko terkait ESG, memastikan bahwa perusahaan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta mendukung keberlanjutan usaha di masa mendatang. Petrosi melaksanakan sebanyak 45 program CSR di seluruh lokasi operasional, dan 18.000 orang lebih menjadi penerima manfaat langsung dari program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan selama tahun 2023. Lebih lanjut, dalam menjaga keberlanjutan, perusahaan terus mengedepankan Good Corporate Governance atau GCG sebagai enabler dalam menjaga bisnis sustainability, memiliki strategi yang fokus dan peningkatan kualitas jasa pertambangan dan EPC yang terintegrasi. Tim Liputan BTV. Dipersembahkan oleh dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Informasi terkini dan update yang sedang viral. Liputan khusus tentang toko-toko yang viral di media sosial. Seperti apa saja momen yang tercipta di Hari Guru? Ikuti berita viral hanya di BTV, televisi paling menghibur. Ini papa kemana nggak Free Fire on Baim? Kok bawahnya matanya hitam sih? Aja tahu ini main game. Gimana kalau Spider-Man, Dek? Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. Desa berkeadilan untuk masyarakat jaya negara. Film pendek terbaik karya sineas tanah air. Semua dikumpulkan dan hadir dalam layar kaca besar. Pejabat-pejabat gue. Saksikan film pendek Indonesia tiap hari jam 12:30 pagi waktu Indonesia Barat hanya di BTV, televisi paling menghibur. Ayo, scan kanal dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Deretan program menarik siap menginspirasi dan merubah duniamu. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Dipersembahkan oleh
Seorang anggota polisi nekat menembak anggota polisi lain di bagian wajah hingga tewas. Motifnya diduga karena perkara tambang ilegal. Informasi kriminal lainnya akan kami sajikan dalam catatan kriminal berita 1 sore yang menjadi penutup jumpa kita dalam edisi hari ini. Akhir kata, saya Sosa Hutape atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami, baik Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur. Saya bayangkan, jadi saya merasa anak saya masih hidup, tapi ternyata sudah tidak ada. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum. Tangis keluarga AKP Ulil Rianto Ansyari tak terbendung saat prosesi pemakaman yang dilakukan oleh anggota kepolisian Solok Selatan, Sumatera Barat. AKP Ulil Rianto Ansyari dimakamkan di Sirina PC, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. AKP Ulil Rianto Ansyari tewas akibat adanya 2 luka tembak di bagian kepala. Mirisnya penembakan ini dilakukan rekannya sesama polisi, yaitu Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Peristiwa tembak polisi ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Ketika itu AKP Ulil sedang melakukan penegakan hukum terkait adanya tambang ilegal jenis galianci. Ulil tak sadar dirinya diikuti Kabak Dadang di parkiran. Setelah diikuti dari belakang oleh Kabak Dadang, Ulil tembak dari jarak dekat. Ia ditembak 2 kali, yaitu di bagian pipi dan pelipis. Tembakan ini membuat korban meninggal dunia di tempat. Pastikan pelaku tunggal karena antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Setelah melakukan penembakan itu, pelaku langsung menuju Kota Padang dan menyerahkan diri ke Propam Polda Sumbar. Tak lama kemudian, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Sementara itu, dari barang bukti yang diamankan polisi, mobil tersangka dan senjata yang digunakan untuk menembak korban. Duka menyelimuti rumah keluarga Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar di Magalang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kesedihan semakin mendalam saat jenazah tiba di rumah duka. Daniel Ferry Mangin, paman Ulil, menyatakan keponakannya pernah mengutarakan niatnya untuk mundur dari kepolisian ke ibunya, Christina Yun Abu Bakar. Namun niatan Ulil direspon sang ibu dengan memberikan semangat untuk tetap sabar. Cuma pas waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk kan tugasnya yang berat. Oh, berarti berat dia bilang. Saya tidak disampaikan. Itu dia bisa mamanya dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat karena ya itu menurut kesaksian mamanya kan. Sementara ibu Ulil, Christina Yun Abu Bakar, meminta pelaku yang menembak anaknya hingga tewas dihukum setimpal dan seberat-beratnya. Ya, saya tidak tahu mau bicara. Saya belum bisa mengharapkan harapan saya ke depan. Tapi yang pasti yang melakukan itu ya dihukum seperti apa yang dia lakukan. Iya, karena iya kasihan dia tidak salah apa-apa. Saya dia lagi memeriksa. Jadi
Dia kan kasat reskrim, jadi sampai jam 12 malam masih kerja. AKP Ulirianto Ansyari dimakamkan di Sirina PC, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah pelaku diperiksa satu persatu, fakta dari kasus polisi tembak polisi ini pun mulai terungkap. Dari hasil pemeriksaan, Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, diduga menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil, karena tidak mau melepaskan rekannya yang telah ditangkap korban saat razia tambang ilegal. Polisi pun menyebut pelaku terancam pasal berlapis terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Kegiatan pemeriksaan ini masih terus bergulir sesuai dengan janji Bapak Kapolda. Maksimal 7 hari apabila pemeriksaan selesai, langsung dilakukan sidang kode etik. Sidang kode etik. Dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari Krimpung maupun dari Propam. Fakta lain yang juga cukup mencengangkan adalah ternyata tidak hanya menargetkan korban Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulirianto Ansar. AKP Dadang, pelaku yang menjabat sebagai Kabak Ops, juga menembaki rumah dinas atasannya, yakni Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Beruntung rentetan tembakan yang dilepaskan ke rumah Kapolres yang berjarak tak jauh dari lokasi tewasnya korban ini tidak memakan korban jiwa. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2, kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghadapi Kapolres juga? Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka ini. Kasus ini pun menarik perhatian anggota legislatif. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyoroti motif pembunuhan yang dilakukan karena adanya kemungkinan pelaku membackingi oknum tambang ilegal Galiande. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mengawal kasus ini, Habibur Rahman juga menyebut Komisi 3 akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solok Selatan hingga Kadif Propam Mabes Polri dalam rapat dengar pendapat. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe Galian C. Ya, ada ada latar belakang tersebut. Nah, harus diusut tuntas apakah pelaku ini ya membackingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta jajarannya. Kami akan memanggil ya, Kapolres. Ya, dari video yang kami dapat di WA Group Komisi 3. Habibur Rahman juga menyoroti posisi pelaku penembakan polisi di Solok Selatan tak diborgol ketika ditangkap anggota Propam Polda Sumatera Barat. Habib mempertanyakan gerak-gerik terduga pelaku yakni Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang nampak santai saat ditangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Barat. Ketua Komisi 3 DPR RI ini mempertanyakan standar yang diterapkan anggota Propam ketika mengamankan polisi yang bermasalah. Enggak diborgol. Ya, dari video yang kami dapat di WA Group Komisi 3, nah yang tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Nah, topi hitam tuh. Nah, itu nggak diborgol kayak pejabat aja nih kan. Tuh. Nah, ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah. Diborgol nggak tuh? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah, ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Sumatera Barat untuk mengusut tuntas motif di balik insiden penembakan ini. Kapolri juga menegaskan bahwa tindakan tegas tanpa pandang bulu akan diberikan kepada pelaku, baik melalui sanksi etik maupun pidana. Dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu. Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan tak hanya mendapat perhatian khusus dari Kapolri dan Komisi 3 DPR RI. Kompolnas mendatangi kantor Polda Sumatera Barat untuk mencari tahu fakta-fakta dan melihat langsung bagaimana pihak kepolisian melakukan langkah-langkah pada penanganan kasus penembakan polisi yang diduga terjadi karena pengusutan tampang ilegal. Pihak Kompolnas juga ingin memastikan segala informasi dapat terverifikasi dengan baik, termasuk kejadian saat malam penembakan terjadi. Kami datang ke sini sudah untuk melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolda dan jajaran. Memang sebelumnya sudah ada data awal. Kita bisa melihat data awal dari media mainstream maupun laporan-laporan yang masuk. Kalau kami selaku pengawas nasional adalah dari Polri adalah Irwasum dan Kadipropam selaku pengawas internal. Dadang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Ulil. Dia saat ini dalam pengawasan penuh di Treskrim Polda Sumbar dan menjalani proses hukum sesuai dengan prosedur. Dadang pun terancam hukuman mati dan dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana. Dipersembahkan oleh